warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini murid-murid? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, terima kasih. Sekarang untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya murid-murid. Ya, Bu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Ya. Yang pertama, Rina. Hadirah. Ya. Kemudian Nanda. Ini Nanda di mana? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, absensi telah selesai ya murid-murid. Sekarang Bu Guru mau menyampaikan materi pendidikan agama Islam ya, tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi materi yang pertama itu terkait dengan jujur. Yang kedua amanah. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, ini murid-murid udah tahu apa yang dimaksud dengan jujur? Belum ya? Ya, Ibu akan menjelaskan. Jadi, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, boleh ditulis ya? Ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Nah, kejujuran itu sangat erat dengan hati nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci ya murid-murid. Ya. Nah, dusta atau bohong itu lawan kata dari jujur. Nah, ya. Nah, kemudian di sini juga ada hadis sabda Rasulullah SAW yang artinya itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Nah, ada ungkapan juga nih, jujur itu mahal. Jujur itu mahal. Nah, jujur itu memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat, ya kan? Iya. Berat banget kadang ya kalau mau jujur. Nah, akan tetapi iya benar, akan tetapi agar dapat dipercaya orang itu kita harus jujur kayak gitu. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini, adakah yang mau bertanya? Kenapa harus jujur, Bu? Nah, kadang emang kenapa sih Bu kita harus jujur kayak gitu ya? Nah, jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, terus baik dan seimbang agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi dan dicurangi. Kita itu harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik itu kuncinya adalah kejujuran nih. Nah, untuk materi yang jujur bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kemudian ada juga nih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya
Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini sudah tertera jelas ya dalam Al-Qur'an kayak gitu. Makanya kita harus jujur kayak gitu. Nah, kemudian materi yang kedua itu amanah. Nah, amanah itu artinya apa sih, Bu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, ini amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, contohnya nih, amanah itu pada saat tempat penitipan barang itu kan kita harus harus dapat dipercaya sama orang yang nitip barang kayak gitu loh. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Iya, kayak gitu. Amanah itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita amanah itu berarti kita tanggung jawab kayak gitu. Nah, ini juga amanah itu penting banget ya, murid-murid. Harus amanah itu melatih kita untuk tanggung jawab dari kecil kayak gitu. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 nih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ini amanah juga ada 3 macam. Bisa ditulis ya. Iya. Amanah terhadap Allah. Nah, itu berupa ketaatan kita melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya begitu. Kemudian yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Itu contohnya ketika dititipin pesan atau barang itu kita harus menyampaikan kepada yang berhak kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu amanah kepada diri sendiri. Apa itu contohnya itu diri sendiri? Itu contohnya memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, dan sesungguhnya orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya kayak gitu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Nah, kemudian nih contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak banget. Nah, ini yang macam-macam amanah. Nah, contohnya menjaga titipan dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Terus menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi atau rahasia keluarga, rahasia organisasi dan lain-lain, itu kita wajib untuk menjaganya kayak gitu ya. Iya. Supaya tidak bocor kepada orang lain. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu adalah amanah yang wajib untuk kita jaga. Terus memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda dan lain sebagainya. Begitu. Untuk materi amanah ini bisa dipahami ya, murid-murid? Ya, bisa. Kita lanjut ke materi yang ketiga, itu istiqomah. Nah, istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, istiqomah itu adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman begitu. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan, tetapi kita pendirian kita itu tetap kokoh gitu loh. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Kemudian
contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya selalu menjalankan perintah Allah kayak gitu ya, tepat waktu, misalkan sholat kayak gitu, itu dilaksanakan secara tepat waktu kayak gitu. Rutin. Ya rutin, harus kayak gitu ya. Kemudian belajar terus menerus hingga paham. Mungkin ketika kita belajar terus nggak paham kayak gitu, akhirnya nyerah kayak gitu ya. Tapi ketika kita menerapkan perilaku istiqomah itu, kita terus menerus belajar sampai kita paham kayak gitu. Terus selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kemudian selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, untuk istiqomah, amanah dan jujur, ini sudah Ibu jelaskan semuanya. Iya. Dari murid-murid adakah yang mau bertanya? Apa sudah paham? Sudah cukup? Sudah cukup ya, kita paham. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit ya untuk murid-murid mencari hikmah atau perilaku kayak gitu ya. Hikmah perilaku dari jujur, amanah dan istiqomah kayak gitu. Yuk monggo. Beri Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya baik, sudah 10 menit ya murid-murid. Nah sekarang Ibu mau mendengarkan nih dari yang telah didiskusikan atau yang telah ditulis oleh murid-murid. Monggo Maju kepada. apa? Iya Gimana? maju Maju di situ. di sini ya, nggak apa-apa. Iya. Yuk Mbak Rina maju. Hikmah jujur itu ada 3. Yang pertama adalah mendapat kepercayaan orang lain. Ya. Terus yang kedua itu mendapatkan banyak teman. Terus yang ketiga itu mendapat ketentraman hidup. Ya. Kemudian hikmah perilaku amanah itu juga ada 3. Yang pertama itu dipercaya orang lain, Ya betul. mendapat simpati. Yang ketiga hidup akan sukses. Lah kemudian ada hikmah istiqomah, yaitu yang pertama melaksanakan sholat pada waktunya, Ya. belajar terus menerus dan selalu menaati peraturan. Ya, baik, tepuk tangan. Oke. Nah, itu adalah hikmah perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ya bisa. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu mau evaluasi ya. Ibu sudah membuat soal dan ini adalah soal yang telah Ibu susun. Nanti murid-murid bisa mengerjakannya di rumah ya. Ya, Ini bisa dibawa pulang. Kemudian besok pada pertemuan Ibu lagi, Ibu akan menilainya kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, bisa. Nah, dengan materi kali ini Ibu harap kita semua dapat menerapkan 3 perilaku yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama jujur, kemudian amanah dan istiqomah. Karena ketika kita melaksanakan 3 sikap ini, hati kita itu akan merasa tentram, damai dan bersih, betul sekali. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya itu dikerjakan ya. Ya Bu. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Mari kita tutup materi atau pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.